Halo, Assalamualaikum. Apa kabar saudara semua? Gimana kabarmu, Nur? Oke, kita lanjutin lagi readingan kita ya. Kita akan coba lihat bagaimana situasi energi dalam beberapa hari ke depan. Oke, di readingan sebelumnya sudah kita bahas tentang badai yang akan berlalu. Lur, boleh di absen dulu yuk. Dari kota mana? Sedulur yang hadir, monggo silahkan absen dulu ya. Oke, readingan ini sifatnya general, berlaku untuk semua orang ya. Ya, silahkan kamu simak terlebih dahulu. Siapa tahu ada petunjuk. Oke. Gimana kabarmu? Sehat? Sehat lah ya. Ayolah, sehatlah. Masa ya mau sakit terus, ya kan? Oke. Readingan kali ini aku akan banyak membahas tentang akal sehat ya. Kita akan coba kupas lagi tentang beberapa situasi yang mungkin sedang kamu hadapi. Kita akan coba cari benang merahnya di sini ya. Oke. Memang bulan ini amazing ya. Luar biasa sekali. Oke. Nah, aku ngerasa di beberapa hari ke depan ini akan mulai tumbuh ya. Mulai tumbuh yang namanya perubahan. Oke. Ya mungkin dalam beberapa waktu sebelumnya banyak di antara kamu yang seperti dihantui oleh rasa takut ya, kecemasan yang berlebihan atau mungkin tentang panic attack. Ya, ketakutan yang berlebih gitu sehingga kayak pada akhirnya bisa menciptakan suatu depresi ya. Oke. Di sebelumnya sudah banyak kita kupas tentang perasaan dan juga pikiran ya. Nah, ya semoga untuk teman-teman yang hadir yang ngikutin everyday setiap hari readingan di sini, kamu bisa memetik hal-hal yang positif ya, yang masuk akal gitu loh. Yes. Ya. Oke, dah tenang ya semuanya. Apapun yang kamu alami, tolong pelajari dan gali terlebih dahulu apapun masalah kamu ya. Ya. Kemudian di sini saya dapat clue lagi yaitu tentang fisik. Tentang fisik ya, kesehatan fisik. Pelajari tentang fisik kamu sendiri ya. Oke, pelajari dulu deh. Jadi kedepannya pun juga ingat ya dalam perjalanan hidup kita ini jangan mudah untuk berasumsi ya tentang apapun itu. Kita perlu untuk koreksi diri dulu nih. Arti koreksi diri ini ya luas pengertiannya ya. Bisa tentang koreksi sifat, bisa tentang koreksi secara karakter atau koreksi secara lisan ya. Kemudian bisa juga tentang koreksi secara kesehatan nih. Contohnya tadi saya bahas tentang asam lambung, ya kan? Bisa berdampak kemana-mana, ya. Hanya satu masalah lambung itu bisa berdampak kemana-mana, bisa. Ya, tadi sudah kita bahas, saya nggak akan ulas itu lagi. Nah, jadi apa yang sudah kita lalui, ketika kamu menghadapi suatu masalah yang berat di bulan ini, entah itu gangguan pikiran, gangguan perasaan, ya kan? Itu perlu kita pelajarin lagi. Kenapa? Coba diingat ya nanti ya. Kenapa kemarin kamu bisa kayak gitu? Gitu. Kenapa kamu bisa overthinking contohnya atau kamu bisa kayak ngerasa ego banget atau mungkin kamu ngerasa insecure, kamu ngerasa kayak dijauhi orang, ya kan? Ada nggak di antara kamu yang mungkin kayak gitu tuh? Coba direnungin dulu nih. Ketika kamu ngerasa aku dijauhi banyak orang, orang-orang nggak mau mendekat denganku dan kamu ngerasa mereka pada pergi, menghilang dari kamu. Nah, ketika kamu mengalami situasi seperti itu, coba tanya dengan dirimu sendiri. Apakah mereka benar-benar menjauhi kamu karena mereka benci sama kamu, atau itu hanya sekedar pikiranmu saja?
yang berasumsi seperti itu. Coba kamu temukan dulu itu. Sederhana loh. Ya, oke, jelas ya, Lur? Oke. Nah, bicara tentang kerezekian dan keuangan, the next ini akan banyak kebaikan kok. Ya, ada di antara kamu yang akan naik secara keuangan, rezeki pun juga akan naik. Ya, kemarin juga sudah saya bahas banyak ya, bahwa di bulan ini adalah ujian hidup naik kelas, ujian naik kelas. Memang depresinya parah banget gitu loh ya. Pusingnya tuh ngelebih-ngelebih lah. Gangguan perasaan tuh ya lebih-lebih lah, sehingga menciptakan imajinasi-imajinasi yang luar biasa. 18 ya. Ya ini 18 sampai ke depan sana, secara energi alamnya sudah dingin loh. Hawa alam itu sudah dingin. Balik ke manusianya lagi sebenarnya. Oke, apakah dengan semudah saya mengatakan, oh, keuangan kamu akan bagus, rezeki kamu akan bagus ke depannya, dan itu akan terjadi dalam hidup kamu, itu konyol dan tolol. No. Ya, kalau kamu ingin keuangan kamu bagus, rezeki kamu bagus, terutama dalam hal rezeki lah ya. Karena uang adalah wujud dari sang rezeki itu sendiri, pahami. Ketika kamu ingin sesuatu itu membaik, kamu harus menggali dulu di sini. Ya, apa yang harus kamu perbaiki pertama kali? Yaitu mungkin diri kamu, ya kan? Nah, jadi baik dan tidaknya ke depannya itu ya balik ke kamu lagi. Keuangan kamu lancar dan tidak ya balik ke kamu lagi gitu loh. Ya, karena banyak hal yang perlu dikoreksi di sini. Ya, Lur ya, jelas ya. Kalau secara energi, hawa energi ya, ini memang banyak positifnya. Saya belak-belakan aja ngomong, banyak positifnya. Harusnya, ya harusnya loh ya, rezekinya bagus. Harusnya keuangan juga bagus. Tapi kan balik ke orangnya lagi. Contoh nih, orang ini ada seseorang yang ingin keuangannya bagus, ya, tapi dia dalam hari-hari hidupnya ngeluh, nggak ada habisnya, malasnya minta ampun, mageran minta ampun, harus ditendang dulu baru dia bergerak. Aneh nggak kira-kira kalau kayak gitu? Ya, orang-orang yang kayak gitu, tapi impiannya tinggi gitu, nggak sesuai dengan ekspektasi dirinya sendiri. Ya, oke Lur. Jadi ya persiapkan dirimu dulu deh. Persiapkan dirimu dulu, karena banyak hal yang luar biasa positif ke depannya. Ya, dan mulai kita belajar tentang mindset di sini, tentang pola pikir, tentang banyak hal yang harus kita rubah sebenarnya di gitu. Nah, agar kamu bisa menemukan ya inti permasalahan dalam diri kamu, ini adalah permasalahan yang ada di dalam diri ya, bukan yang di luar diri. Di luar diri itu artinya masalah kamu dengan orang lain, itu yang dimaksud di luar diri. Tapi yang disebut inti dalam diri itu ya, itu adalah permasalahan kamu sendiri gitu. Itu yang harus kamu temukan terlebih dahulu. Nah, agar kamu bisa menemukan itu ada beberapa cara sederhana sebenarnya, tapi balik ke kamu nanti kembangan sendiri ya, dikembangkan sendiri, yaitu dengan satu catatan dulu deh. Stop menyalahkan siapapun. Berhenti dulu. Berhenti dulu menyalahkan siapapun. Walaupun secara realita dan kenyataan, oh dia nyakitin aku loh mas secara langsung atau secara tidak langsung misalkan. Aku sakit hati, aku kecewa, dia selama ini ku anggap baik, dia udah kayak saudara sendiri, atau mungkin itu memang saudaramu sendiri, terus dia menyakitimu kayak gitu, itu tutup dulu. Ya, kalau kamu ingin menemukan suatu cahaya ya, atau suatu kesadaran benar-benar yang ada dalam dirimu, tutup dulu tentang itu. Ya, walaupun realitanya pahit, tutup dulu. Please. Jangan menyalahkan siapapun dulu untuk beberapa waktu ini. Fokus ke diri kamu, ya. Fokus dulu. Kayak gitu. Karena banyak hal positif, jujur banyak hal positif, banyak yang akan berubah di sini. Tentang karir pun juga, ini akan mulai mengalami perubahan yang signifikan sebenarnya ya. Tapi ya itu tadi tetap balik ke orangnya lagi sih sebenarnya. Ya, PR kamu tentang diri kamu, benerin, perbaiki diri kamu, koreksi dan
Berpikirlah secara luas seluas-luasnya, jangan hanya terpaku dengan satu sudut pandang gitu loh. Contoh tentang metafisika tadi kan. Nah, itu ketika terlalu terlalu condong dengan metafisika tanpa kita lupa untuk berpikir secara ilmiah, ya kita akan jeblok, hancur di situ. Ya, gitu. Oke. Hmm, dah, untuk kamu yang mungkin lagi down ya, yang lagi lesu, yang lagi letih, yang lagi kurang sehat, berarti banyak PR-mu. PR-mu tuh banyak ya. Sekarang gini loh, Lur, logika aja lah. Ketika kita selalu menyalahkan sesuatu yang di luar diri kita, maka kita akan lupa dengan diri kita sendiri. Sebenarnya banyak sekali kesalahan itu ya dalam diri kita sendiri gitu loh. Ya, jadi itu PR kamu ya. Kenapa saya bahas itu agar kedepannya lebih baik gitu. Karir bisa membaik, keuangan bisa baik, rezeki juga bisa baik, percintaan pun juga bisa baik. Ya, jelas. Oke. Nah, di sini juga ada tentang memori atau alam bawah sadar. Ini harus kamu kenali. Makanya belajarlah ilmiah ya. Ini aku cuman sharing loh. Please, penting loh belajar ilmiah itu. Agar kamu bisa mengerti tentang diri kamu, tentang polanya kamu sendiri. Gitu. Banyak orang yang mungkin hidupnya selalu menyalahkan inilah itulah atau mungkin menyalahkan masa lalu atau masa kecil. Oh, masa kecilku broken home, keluargaku begini berantakan lah inilah ini bla 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 sehingga aku jadi karakter yang NPD kayak gini gitu misalkan. Ya, nggak bisa, Lur. Nggak bisa kita salahkan masa lalu gitu loh. Ya, karena masa lalu itu tidak selalu salah. Terkadang pola pikir kita aja yang menganggap itu salah. Kenapa ya? Kalaupun masa lalu itu adalah suatu kesalahan, ya, em, artinya ke depannya kamu akan tahu bahwa sesuatu itu benar gitu loh. Artinya ini loh, saya sederhanakan ya, sorry agak belibet ya. Ketika kamu menilai nih masa laluku itu adalah suatu kesalahan ya. Itu hal yang positif. Ketika kamu bisa sadari bahwa di balik kesalahan itu akan ada atau tumbuh suatu kebenaran. Bagaimana mungkin kita tahu sesuatu itu benar tanpa kita lewati sesuatu yang salah itu? Gitu loh maksudnya. Ya, oke. Hmm. Oke. Ya, dalam beberapa hari ke depan persiapkan diri kamu. Mungkin kamu akan sibuk. Banyak aktivitas aku ngerasa di sini. Tapi lebih ke hal yang positif sih ya. Aktivitas yang positif. Bisa sibuk tentang kerjaan di sini. Bisa juga mungkin akan banyak di antara kamu punya planning mau liburan. Tapi ini nggak ada kaitan dengan liburan sekolah ya, gitu. Ya nggak ada kaitan ke situ loh ya. Cuman gue ngerasa memang ya apa ya lebih banyak aku ngerasa ke depannya ini banyak di antara kamu yang akan bepergian lah ke suatu tempat. Ini tujuannya untuk melepaskan ya, untuk melepaskan unek-unek atau belenggu lah atau penatnya pikiran gitu loh, sehingga kamu butuh sesuatu yang baru ya dalam beberapa hari ke depan itu. Tapi nggak harus tentang liburan juga sih sebenarnya. Bisa juga tentang kesibukan yang baru, aktivitas baru, hobi-hobi baru gitu. Coba deh, jangan takut mencoba hal-hal baru, itu penting. Agar kamu nggak bosan dalam hidup gitu loh, Lur ya. Oke, banyak pengeluaran di beberapa hari ke depan, iya memang. Tapi lebih ke positif ya pengeluarannya itu. Kalau aku ngerasanya lebih ke hal yang positif atau kebutuhan ya. Nah, ini kan tidak kemarin diri dengan sebelumnya ada saya bahas tentang keajaiban, ya, mukjizat, ya, ada kan? Ya udah. Jadi kamu tinggal menikmati buahnya sebenarnya, tinggal kamu petik buahnya. Ingat ya, baik dan tidaknya the next ke depannya tergantung kamu ya. Ya, kalau mindsetmu masih jeblok kayak gitu, kalau pola pikirmu masih ambles-amblesan kayak gitu, ya lu jangan berharap lebih. Masa depanmu adalah cerminmu hari ini. Baik dan tidaknya hidupmu beberapa hari ke depan, itu ya tergantung hari ini. Lihat kondisimu sekarang. Kalau kamu ingin perjalanan ke depannya baik, ya rubah.
Yang nggak baik itu dari sekarang. Cuman itu kok. Oke? Nah, kemudian di sini aku ngerasa eh ya akan ada keajaiban lagi ya. Keajaiban semesta. Hmm, hmm. Ada di antara kamu di bulan ini akan bertemu dengan seseorang, mungkin ya, mungkin ini adalah jodoh. Tapi ingat ya, urusan jodoh itu di tangan Tuhan Yang Maha Esa. Cuman saya hanya bisa kasih kisi-kisi kecil, gambaran kecil ya, gitu. Nah, seseorang ini akan bertemu dengan seseorang yang mungkin ya kamu akan nyaman banget sama dia. Titik. Saya nggak bisa ngomong lagi karena kamu akan ngerasakan suatu kebahagiaan yang mungkin nggak bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Karena di sini ini ada perjalanan dari, ntar ya, 2025, 24, 2023 ya. Dari 2023, 24, 25 nih ya. Pedih semua tentang cinta. Untuk kamu yang single nih ya. Aku nggak tahu ya perjalanan kamu masalahnya apa aja, cuman selalu dikecewakan, selalu gagal. Pokoknya wow banget lah perjalanan dunia percintaan kamu dari 3 tahun ini gitu. Ya, entah itu berkenalan atau bertemu dengan seseorang lah pokoknya. Dan seseorang ini kamu akan ngerasa ini kok beda ya dengan beberapa orang yang pernah kamu temui gitu. Gitu. Mungkin ada juga di antara kamu yang berpikir semua perempuan sama, semua laki-laki sama. Ya, silahkan. Cuman kamu ketika ketemu seseorang ini, kamu nggak akan bisa berkata-kata lagi kayak gitu. Dalam hatimu akan berkata jujur, ini orang beda ya. Kamu seperti menemukan manusia yang mungkin ya baru lahir gitu. Ini ilustrasi ya. Seakan-akan seperti manusia baru lahir, kayak beda banget. Kamu nggak pernah ketemu dengan seseorang tuh yang kayak gini. Ini tentang sifat, tentang karakter, bukan tentang wajah. Ingat ya, ada keselarasan nantinya. Ya gitu. Jadi yuk tolonglah kembali ke dalam dirimu lagi dan bangkitkan dirimu kembali ya. Ya, yang untuk yang lagi jatuh-jatuh, yang jatuh bangun berdirilah gitu loh. Jangan takut untuk memulai ya. Kalau selalu mengalami ketakutan ya lu nggak akan pernah berjalan, lu akan nggak akan bergerak ya. Hati kecilmu menginginkan aku ingin punya pasangan hidup, hati kecil ya. Tapi secara realitanya kamu, ketakutan kamu lebih besar daripada hati kecil kamu. Itulah yang jadi masalah. Kadang ngedumel gitu kan. Kayak kayak nyalahin alam gitu. Kok jodohku susah ya? Kok jodohku sulit ya gitu. Sebenarnya bukan sulit, tapi dirinya sendiri itulah yang mungkin belum benar-benar belum siap gitu. Ya Lord ya. Jadi tolong jangan berkecil hati. Ingat ya, 3 tahun ini perjalanan kamu mungkin tentang asmara sangat pedih sekali. Sekali lagi kamu nggak bisa salahkan itu dan kamu nggak bisa hindari kan semua kejadian itu. Kenapa kamu dikasih situasi seperti itu? Agar kamu mengerti dan kamu bisa mempelajari. Dan juga itu bisa membuat kamu jauh lebih kuat. Masalah itu akan membuat kamu jauh lebih dewasa. Ya, ya gitu. Kemudian renungkan tentang perubahan dalam diri kamu sendiri. Udah banyak banget loh perubahan kamu sekarang. Nah, makanya dan kamu ya selama ini sabarnya, kalau menurutku ya. Tapi makna sabar itu ya ini bukan makna yang universal sebenarnya. Ya mana sabar kembali ke diri masing-masing lah. Cuman aku ngerasa energi orang ini memang cukup sabar menurutku. Gitu. Ya tinggal menikmati hasil gitu. Dan tentang perjalanan ke depannya pun juga ini masih masih tentang lingkungan ya teman-teman ya, orang-orang di sekitar kamu yang perlahan-perlahan tuh akan terlihat dan terbuka satu demi satu tentang sifatnya, karakternya, siapa orangnya yang mungkin kamu nilai baik ini akan bertambah lagi nantinya. Ya, ada orang yang mungkin kamu nilai baik dan kelihatan nggak baiknya, itu akan bertambah lagi gitu loh.
Jadi perjalanan di bulan ini kita akan bener-bener kayak dibukakan satu-satu nih. Oh ini begini, ini begitu, ini begini. Kayak gitu polanya ya. Kemudian ada hal negatif juga yang perlu kamu perhatikan untuk beberapa hari ke depannya, hati-hati dengan manusia bermuka dua. Ya mungkin kamu udah tahu, karena sekali lagi ya, firasat kamu tajam. Sampai hari ini pun aku ngereading, aku ngerasa energi, batin, dan firasat kamu masih kuat. Ya, jadi mereka mau bertopeng kayak gimana pun sama kamu akan tahu sebenarnya. Jadi ya jangan sampai terlalu terlena ya. Ya cuekin aja sih, jangan terlalu direspon gitu loh. Orang bermuka dua ini ya biasanya dia terlalu haus tentang validasi. Gitu. Oke, ada juga tentang kerinduan yang akan muncul. Kerinduan ya. Rindu. Ini bisa tentang kamu atau seseorang yang lalu. Tapi nanti diamatin ya. Kalau kamu di bulan ini rindu, tapi kamu bingung nih. Aku kangen tapi kangen sama siapa ya? Ada perasaan kangen cuman nggak tahu sama siapa misalkan. Coba kamu hubungin keluarga kamu, orang tua. Kalau masih punya orang tua, ya hubungin orang tua. Ataupun keluarga, atau mungkin sahabat terdekat kamu. Coba deh, kabarin. Siapa tahu itu energi batin mereka yang nyampainya ke kamu. Ya, tidak selalu tentang cinta-cintaan. Dan juga memang ada orang yang akan rindu sama kamu di bulan ini. Nggak tahu, mungkin pengen ketemu kamu, atau mungkin ada sesuatu yang mau dia bicarakan. Kayak gitu. Ya, ini mulai mulai tumbuh ya, perubahan itu mulai tumbuh loh. Ya, semoga kamu bisa ngelihat itu. Tapi ingat, tidak signifikan ya. Ingat suatu proses. Oke, aku ngerasa ada perubahan yang positif di dalam hubungan kamu. Ada mulai tumbuh keharmonisan, kesadaran, ada mulai komunikasi kembali juga di sini. Gitu. Ya, mungkin sudah bisa saling menyadari bahwa sifatnya salah gitu. Ada sifat buruk yang salah kayak gitu. Oke. Di dalam hubungan di sini aku ngerasa ada ketidakjujuran tentang uang juga sebenarnya. Ya, tapi ya balik ke kamu lah, kalau misalkan kamu punya firasat tentang kayak gitu, ya coba digali dulu deh gitu. Dan ingat ya, PR-nya beberapa hari ke depan nih harus bisa untuk berpikir secara luas dari segala sudut pandang. Ketika kamu ngerasa pasangan kamu tidak jujur tentang keuangan, kamu coba gali dulu. Jangan pakai emosi. Ingat, di bulan ini segala sesuatu kalau kamu langsung pakai emosi, kamu nggak akan ketemu apa-apa. Yang ada kamu sengsara sendiri. Ingat, gunakan akal sehat, gunakan otak ya dalam menganalisa segala hal ke depannya ya. Kayak gitu loh. Coba nanti dianalisa dulu deh. Ini dia nggak jujur masalah uang nih karena apa gitu, faktornya apa ya? Atau mungkin karena sifat, ada yang boros di sini, ada yang nggak bisa dipercaya, sehingga seseorang ini seperti membatasi gitu loh, atau mengurangi ya. Atau mungkin seseorang ini bisa juga menyisihkan uang untuk sesuatu yang jauh lebih penting gitu. Jadi itulah tadi, berpikirlah terlebih dahulu ya. Ingat ya, jangan selalu pakai emosi. Oke, jadi hubungan di beberapa hari ke depan ini pun aku ngerasa banyak perubahan positif sih. Banyak banget ya. Hmm, ya. Tapi gini sih, ketika sudah sadar, ini ada sesuatu yang agak lucu lagi ya. Biasanya lah ya, manusia tuh kalau lagi emosi udah ngerasa paling bener, ngerasa paling hebat, ya segala hal ditabrak. Apapun itu tabrak tepis. Wah ya. Ini saya cerita diriku sendiri loh ya, biar kalian nggak tersinggung. Oke, tapi ketika manusia itu sudah sadar, oh iya ya, ternyata aku yang salah ini. Aduh, ternyata mulutku yang salah. Aduh, prasangkaku doang nih. Aduh, ternyata cuman perasaanku aja nih yang nggak bener nih. Aduh, aku negatif thinking, bla bla bla. Ketika kesadaran itu muncul, di saat itu kita akan mentertawakan diri sendiri. Kok bisa ya aku begitu? Kok bisa aku setolol itu? Kok bisa sebodoh itu ya? Kok bisa segila itu ya? Jadi kayak senyum-senyum dengan diri sendiri. Aku ini apa sih? Gitu. Ada momen itu ya. Ya nggak tahu nih kamu bisa ngerasain itu atau enggak. Cuma nanti amati sendiri aja sih.
Kayak gitu. Hmm, hmm. Kemudian PR dalam hubungan ini ke depannya tentang ego, tolonglah turunin ya. Please, please turunin deh ya. Turunin siapapun yang mendengarkan di sini, ini vice versa, tolong masalah ego. Karena jangan sampai seseorang ini pergi hanya karena sifat, karena capek dan lelah hanya karena sifat. Jangan sampai akan timbul penyesalan nantinya. Oke. Ini dulu deh yang bisa aku ulas ya. Ya, semoga bisa menemani hari-harimu. Kita jumpa lagi di pembahasan yang berikutnya ya, Lor ya. Sehat-sehat loh ya. Kita jumpa lagi di next time ya. Bye-bye semuanya.